Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pengenalan TIK. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komputer. Semua sudah pasti tahu apa itu komputer. Mari kita mempelajari dari awal dulu, apa itu komputer. Ada beberapa pendapat ahli yang menjabarkan apa itu tentang pengertian komputer. Di sini saya menjabarkan tentang komputer yang pendapat menurut Robert H. Blismer. Komputer adalah suatu alat hitung elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas antara lain yaitu menerima input, memproses input yang sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan dan menyediakan output dalam bentuk informasi ini. Komponen komputer. Apa yang ada di benak kalian jika saya menanyakan apa saja komponen yang ada di sebuah perangkat komputer? Komputer itu yang mana sih? Apakah ini yang dinamakan komputer? Atau ini? Laptop itu komputer apa bukan? Atau ini? HP, smartphone, itu termasuk komputer apa bukan? Atau ini? Kalkulator. Kalkulator itu komputer apa bukan sih? Menurut penjelasan tadi, komputer merupakan alat hitung. Berarti kalkulator termasuk? Ya, kalkulator termasuk. Kenapa seperti itu? Karena pada awal mulanya komputer sendiri merupakan sebuah alat hitung. Di sini saya ambil contoh komputer pertama, yaitu sebuah komputer yang pertama kali diciptakan yaitu komputer ENIAC. Perlu kalian ketahui, komputer ini beratnya mencapai 30 ton, bahkan hampir memenuhi sebuah ruangan besar seperti ini. Semakin beriringnya zaman, komputer diciptakan semakin portable, semakin kecil, yang dapat dibawa kemana-mana, yaitu laptop. Apakah yang kita sebutkan itu tadi komputer? Ya benar, tapi itu hanyalah sebagian yang termasuk dari komponen-komponen komputer. Kita akan mempelajari lebih lanjut tentang komponen komputer. Jadi apa saja komponen komputer itu? Yang pertama itu ada hardware. Hardware ini adalah contoh gambar hardware, itu ada beberapa contoh gambarnya. Yang kedua itu ada software atau perangkat lunak. Ini dia contoh aplikasi yang sering kita pakai sehari-hari. Dan yang ketiga itu ada brandware, si user atau pemakai daripada perangkat komputer. Selanjutnya, alur proses komputer. Alur pemrosesan data pada sebuah komputer itu dapat dilihat seperti gambar di bawah ini. Ada input, selanjutnya diproses menjadi output yang nantinya disimpan di sebuah penyimpanan. Yang kedua itu hardware, perangkat keras. Pengertian dari hardware dapat dibagi 4 bagian berdasarkan fungsinya, yaitu ada input device, process device, output device, dan terakhir yaitu storage device. Input device atau perangkat masukan merupakan perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengirimkan perintah masukan kepada sistem komputer untuk melakukan tugas tertentu. Contoh perangkat masukan yang dapat kita lihat di bawah, seperti gambar di bawah ini. Di sini ada keyboard, ada numpad. Numpad ini terdapat pada
laptop yang berukuran 15 inci ada itu di sebelah kanannya. Yang ketiga itu ada mouse, remote control, joystick, touchscreen, scanner, atau selanjutnya itu grafik tablet. Grafik tablet ini sering dipakai oleh anak multimedia untuk melakukan gambar desainer yang mudah. Yang selanjutnya ada mikrofon, digital kamera, webcam, atau light pen. Light pen ini dapat kita lihat seperti ada di Apple Pencil. Itu merupakan perangkat masukan yang ada di sebuah perangkat komputer. Selanjutnya yaitu proses. Perangkat pemroses merupakan perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengontrol pemrosesan data. Contoh proses device dapat dilihat seperti gambar di bawah ini. Ini merupakan sebuah prosesor yang fungsinya itu untuk memproses data, dan juga ada memori yang fungsinya yaitu sama. Bahkan saking beriringnya waktu, untuk prosesor itu sudah sangat berkembang pesat, mulai dari Core i3, Core i5, Core i7 sampai sekarang sudah generasi terbarunya itu Core i9. Dan selanjutnya yaitu output device atau perangkat keluaran, merupakan perangkat keras komputer yang digunakan untuk menampilkan hasil pemrosesan data di komputer. Contoh perangkat keluaran dapat dilihat seperti gambar di bawah ini. Yang pertama ada monitor yang fungsinya yaitu untuk menampilkan apa yang ingin kita ketik. Nah, dan selanjutnya ada printer untuk mencetak berkas dokumen yang akan kita cetak. Yang selanjutnya ada speaker untuk dan juga headset, proyektor, ada plotter. Plotter ini yaitu sebuah printer yang sering digunakan di percetakan besar seperti untuk mencetak baliho, spanduk, banner, atau lain sebagainya. Selanjutnya ada storage device atau perangkat penyimpanan, merupakan sebuah perangkat penyimpanan yang memiliki fungsi untuk menyimpan berbagai jenis data dari sebuah hasil pemrosesan pada perangkat komputer. Contoh perangkat penyimpanan dapat dilihat seperti gambar di bawah ini. Ini yang pertama ada floppy. Floppy ini sudah sangat zaman dulu. Dan yang kedua itu ada flash disk. Flash disk ini sangat portable. Dan yang ketiga itu ada CD drive. Itu sudah kuno juga. Dan ada memory card yang sering digunakan pada kamera-kamera. Dan yang terakhir ini ada hard disk yang sering dipakai pada komputer maupun laptop sekarang ini. Dan yang terbaru sekarang ini itu SSD. Ya, pemakaian SSD ini sudah lumayan banyak juga, dan kelebihan SSD itu sangat cepat dia dalam melakukan proses ataupun penyimpanan data, pembacaan atau penyimpanan data. Nah, yang selanjutnya itu software atau perangkat lunak. Software atau perangkat lunak komputer merupakan perangkat yang tidak bisa dilihat atau dirasakan secara fisik. Kita tidak dapat melihat software itu, karena itu dia hanyalah sebuah perangkat lunak yang berada di dalam program-program komputer. Software secara umum dibagi menjadi dua, yaitu sistem operasi dan program aplikasi. Contoh daripada sistem operasi dapat dilihat seperti gambar di bawah ini. Ini ada sistem operasi Windows yang sering kita pakai, bahkan sekarang sudah sampai Windows 10. Ada yang versi Pro maupun Home. Dan juga ada Linux. Linux ini sering dipakai oleh kebanyakan orang di server, jaringan. Dan ada juga macOS. macOS ini dipakai pada perangkat-perangkat dari produk Apple, dan juga iOS yang dipakai pada produk Apple juga. Dan juga ada Windows Phone,
ada BlackBerry, ada Android. Android ini bahkan sudah seiring berjalannya zaman, dia sudah memiliki banyak sekali tingkatan, sampai Android sekarang sudah bagus. Dan selanjutnya yaitu contoh program aplikasi daripada software. Jadi kita sudah melihat gambar tentang sistem operasi, dan sekarang kita akan melihat gambar program aplikasi. Nah, ini dia. Ini ada Microsoft, ada Google, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu yang terakhir, yaitu brainware ataupun pemakai user daripada perangkat komputer kita. Brainware atau disebut juga user merupakan pengguna yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Tanpa adanya brainware, komputer tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Karena fungsi dari brainware ini yaitu kita mengoperasikan perangkat komputer, yaitu software, kita menjalankan program-program ini. Nah, cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Apabila ada kendala ataupun pertanyaan bisa dihubungi atau ditanyakan pada grup yang sudah kita buat sebelumnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.